Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Coba kamu amati gambar berikut ini. Ini merupakan organ peredaran darah pada manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian sistem peredaran darah kecil dapat digambarkan seperti yang ada pada slide berikut, yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, dan kemudian ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung sistem O2 mengalir dari bilik jantung ke seluruh tubuh atau kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, kemudian menuju seluruh tubuh, kemudian menuju vena, dan menuju serambi kanan. Organ peredaran darah pada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan bersirkulasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan kemudian bilik kiri. Nah, perhatikanlah gambar seperti yang ada pada slide ini. Ini merupakan gambar dari jantung manusia dan bagian-bagiannya. Antara bagian kanan dan bagian kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Sehingga ini akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada bagian pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Perhatikanlah pembuluh darah manusia yang ada pada slide berikut ini. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang-cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara zat oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, maka anak-anak MIS, 160.000 km itu jika kita ubah ke dalam meter itu sama dengan 160 juta meter. Nah, sangat panjang sekali ya nak. Bisa kita lihat pada gambar yang ada pada slide ini. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung yang bercabang yang jumlah ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikanlah organ paru-paru yang ada pada slide ini. Kemudian mekanisme pertukaran O2 dan CO2 yang ada terjadi pada tubuh kita. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah atau kaya CO2, karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah atau yang kaya dengan O2 atau oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Ini Miss sudah berikan kesimpulannya untuk masing-masing fungsi dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Kemudian, plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian keping darah berfungsi menutup luka. Nah, kamu sudah perhatikan gambar ada pada slide ini. Itulah fungsi dari darah. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, gambarlah pembuluh darah manusia seperti gambar yang ada pada slide ini. Kamu buat dalam kertas A4 atau HVS. Buatlah gambar semenarik yang sesuai seperti yang ada pada slide ini, dan usahakan memberikan warna juga seperti yang ada pada slide ini, dan tuliskanlah dari bagian-bagian pembuluh darah manusia tersebut. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan salam sehat. Selamat pagi.